Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan auditing kita kali ini akan membahas tentang topik dokumentasi audit. Jadi kalau dulu istilah dokumentasi audit ini adalah kertas kerja atau working paper. Jadi nanti kalau misalnya selama pembelajaran ini saya menggunakan istilah kertas kerja atau working paper, itu sama saja dengan dokumentasi audit ya maksudnya. Dan ini adalah rencana pembelajaran kita hari ini. Pertama kita akan mempelajari dulu apa definisi dari dokumentasi audit. Kemudian kita akan membahas apa sih tujuan kita itu membuat dokumentasi audit atau kertas kerja. Kemudian siapa yang memiliki kertas kerja, kemudian bagaimana terkait kerahasiaannya, dan bagaimana penyimpanan working paper atau kertas kerja tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana mengorganisasikan kertas kerja. Dan terakhir, nanti kita akan melihat bagaimana sih contoh kertas kerja itu. Lanjut ke topik yang pertama, yaitu kita akan membahas apa yang dimaksud dengan dokumentasi audit. Dokumentasi audit atau kertas kerja atau working paper diatur di dalam SPAP khususnya di SA 230. Nah, kalau menggunakan SA 230 sih istilah yang digunakan adalah dokumentasi audit. Tapi kalau secara praktek banyak lebih familiar menggunakan istilah kertas kerja atau working paper, karena memang dari dulunya yang namanya kertas kerja itu dalam bentuk kertas, itulah kenapa disebutnya kertas kerja gitu. Cuman karena sekarang kan semuanya sudah menggunakan sistem ya, sudah banyak sekali yang berbentuk file-file komputer dalam membuat kertas kerja audit, sehingga itulah kenapa di SPAP istilahnya sudah menggunakan dokumentasi audit, sudah bukan istilah kertas kerja. Cuman kalau pada prakteknya sih istilah kertas kerja atau working paper ini tetap digunakan. Oke, kita balik ke SA 230. Di SA 230 ini mendefinisikan dokumentasi audit sebagai dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang relevan yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik. Jadi di dokumentasi audit ini harus mendokumentasikan semua proses audit yang dilakukan oleh auditor, baik dari tahap perencanaan sampai nanti opini dikeluarkan. Itu semua harus didokumentasikan, termasuk opini yang dikeluarkan oleh auditor, itu juga harus didokumentasikan di dalam kertas kerja sebagai arsip dari auditor. Jadi kalau misalnya nanti ada pihak ketiga yang melakukan review atas kertas kerjanya auditor, pihak ketiga tersebut dapat langsung bisa memahami apa saja proses, prosedur, pertimbangan, dan kesimpulan yang diambil oleh auditor, karena semuanya tersaji di dalam kertas kerja. Kemudian dokumen apa saja yang kita dokumentasikan dan dari mana kita bisa memperolehnya. Yang pertama, kita bisa memperoleh dokumen-dokumen tersebut dari klien kita. Dalam bentuk apa sih dokumen yang kita peroleh dari klien? Yang pertama contohnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh klien itu harus kita dokumentasikan, karena laporan keuangan itu adalah dasar kita melakukan audit. Jadi laporan keuangan yang diserahkan klien ke kita untuk diaudit itu harus kita dokumentasikan. Itu sebagai dasar bahwa ini adalah laporan keuangan yang diberikan oleh klien, dan atas dasar laporan keuangan tersebut kita melakukan audit. Nah, selain itu kita juga bisa mendokumentasikan dokumen yang dari klien itu perhitungan depresiasi, perhitungan umur piutang yang dilakukan oleh klien, itu bisa kita dokumentasikan. Termasuk juga bukti-bukti transaksi yang kita terima dari klien, itu juga harus dokumentasikan. Dan masih banyak lainnya. Semua dokumen yang kita peroleh dari klien yang relevan dengan audit kita, itu harus kita dokumentasikan dengan baik, karena itu merupakan dasar kita nanti ketika ada pemeriksaan. Kemudian yang kedua,
kita bisa memperoleh dokumen dari analisa kita sendiri sebagai auditor. Jadi ketika kita melakukan pengujian atas asumsi manajemen, analisa-analisa yang kita lakukan, kesimpulan yang kita lakukan, prosedur yang sudah kita lakukan, itu harus kita dokumentasikan. Kemudian yang terakhir, kita bisa memperoleh dokumen dari pihak ketiga. Siapa sih pihak ketiga ini? Pihak ketiga ini bisa pihak-pihak yang mempunyai kemampuan profesional yang mungkin kita mintakan pendapatnya terkait permasalahan yang ada di klien kita, itu harus kita dokumentasikan. Kemudian bisa juga dokumen yang kita peroleh dari rekanan klien dalam bentuk konfirmasi, misalnya yang kita peroleh dari supplier, konsumen, ataupun dari banknya klien, karena kita mengirimkan konfirmasi tentang kebenaran saldo yang dimiliki klien di mereka dan mereka menjawab. Nah, dokumen-dokumen jawaban dari konfirmasi tersebut itu harus kita dokumentasikan juga. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan dokumentasi audit, selanjutnya kita akan mempelajari tujuan dibuatnya dokumentasi audit. Tujuan auditor membuat dokumentasi audit yang pertama untuk mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Di awal tadi kita sudah bahas bahwa dokumentasi audit ini berisi tentang semua prosedur audit yang dilakukan oleh auditor, bukti relevan yang telah dikumpulkan oleh auditor, dan juga kesimpulan yang dibuat oleh auditor terkait uji atas asersi manajemen yang telah dilakukan. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, maka auditor akan menentukan opini apa yang akan dinyatakan terkait laporan keuangan klien. Apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar atau tidak. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar audit dan peraturan perundang-undangan. Nah, jika memang suatu saat dipertanyakan tentang kepatuhan auditor terhadap SPAP dan undang-undang, maka auditor bisa menunjukkan buktinya melalui kertas kerja yang telah dibuatnya. Di mana di kertas kerja itu kan sudah terlihat dengan jelas terkait perencanaan audit yang telah dibuat, termasuk supervisinya di sana, bukti-bukti audit yang cukup dan tepat yang telah dikumpulkan oleh auditor, dan juga opini yang dinyatakan oleh auditor telah dinyatakan sesuai atau berdasarkan pada pekerjaan lapangan yang telah dilakukan oleh auditor. Jadi semua hal tersebut bisa dilihat di dalam kertas kerja yang dibuat oleh auditor. Jadi di kertas kerja auditor itulah nanti bisa terlihat bahwa auditor telah bekerja sesuai dengan SPAP dan undang-undang. Ataupun kalau ternyata tidak juga bisa terlihat di kertas kerja tersebut. Jadi jangan sampai kita sebagai auditor dalam melaksanakan audit itu tidak membuat dokumentasi sama sekali. Jangan tiba-tiba kita memunculkan opini, tapi ketika ditanyakan mana buktinya, mana kertas kerja auditnya, kita sebagai auditor tidak bisa menunjukkannya. Ya, karena dasar kita menyatakan opini adalah ditunjukkan melalui dokumentasi audit. Ya, diingat ya, pentingnya dokumentasi audit. Kemudian yang ketiga adalah sebagai referensi jika ada pertanyaan dari pihak-pihak berkepentingan. Pihak-pihak berkepentingan ini bisa dari klien sendiri, mungkin ada yang mau ditanyakan atau dimintakan pendapatnya terkait permasalahan yang ada di perusahaannya. Kemudian dari bank ataupun pajak dan pihak-pihak lainnya. Nah, selama kita memang mengetahui hal tersebut dan hal tersebut tercover dalam proses audit kita melakukan uji, kita melakukan pemeriksaan atas hal tersebut, kita bisa memberikan informasi tersebut kepada pihak yang bertanya dengan satu catatan, harus dengan izin klien, dan itu pun harus dilakukan secara tertulis. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail tentang ini. Selanjutnya, yang keempat, sebagai dasar review oleh supervisor dan partner. Nah, dokumentasi audit ini menjadi dasar bagi supervisor dan partner dalam mereview, baik mereview
kondisi keuangannya klien ataupun mereview staff atau asisten yang membuat kertas kerja tersebut. Jadi nanti di kertas kerja tersebut bisa terlihat apakah staff atau junior auditor yang membuat kertas kerja tersebut mempunyai kompetensi, mempunyai pengetahuan yang mumpuni terkait akuntansi dan auditing. Apakah dia bisa membuat jurnal penyesuaian, apakah kertas kerja yang dibuat sudah baik, apakah prosedur audit yang dibuat yang telah dilaksanakan didokumentasikan dengan baik. Itu semua nanti menjadi dasar bagi supervisor ataupun partner dalam menilai kinerja staff ataupun klien. Kinerjanya staff atau asisten yang membuat kertas kerja tersebut. Jadi kalau nanti kita bekerja di KAP sebagai junior auditor dari awal, nah itu kemampuan kalian itu akan dinilai oleh supervisor kalian, oleh manajer ataupun partner yang ada di sana. Itu dinilainya dari kertas kerja yang kalian buat. Apakah kalian mengerti dengan apa yang kalian kerjakan? Apakah kalian paham? Itu semua bisa terlihat dari kertas kerja yang kalian buat. Selanjutnya yang terakhir, sebagai dasar perencanaan untuk audit tahun berikutnya. Jadi dokumentasi audit ini bisa menjadi dasar bagi auditor dalam merencanakan audit tahun selanjutnya. Kalau misalnya berdasarkan audit tahun sebelumnya ada temuan-temuan yang ternyata perlu ditindaklanjuti lagi di tahun berikutnya, nah itu bisa menjadi dasar bagi auditor untuk dimasukkan ke dalam perencanaan audit tahun selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepemilikan kertas kerja, kerahasiaannya, dan ketentuan terkait penyimpanan kertas kerja. Siapa sih pemilik kertas kerja audit? Kertas kerja audit itu miliknya auditor. Termasuk di dalamnya ada dokumen-dokumen yang dibuat sendiri oleh auditor maupun yang dibuat oleh klien untuk keperluan audit. Nah, semuanya itu merupakan milik auditor. Karena milik auditor, bahkan klien pun tidak punya hak untuk melihat kertas kerjanya auditor. Kenapa klien tidak boleh melihat kertas kerja auditor? Karena dikhawatirkan kalau klien mempunyai akses ke kertas kerjanya auditor, klien akan bisa mengubah kertas kerja yang dibuat oleh auditor. Padahal kan kertas kerja nanti merupakan dasar bagi auditor dalam menyatakan suatu opini. Makanya auditor harus bisa menjaga kertas kerja yang dibuatnya. Kecuali auditor diminta oleh pengadilan, maka auditor boleh menunjukkan kertas kerjanya di pengadilan. Nah, ketika audit telah selesai, kertas kerja tersebut bukan berarti ditinggal di klien ya. Kertas kerja tersebut harus disimpan oleh auditor di kantor akuntan publik, di KAP, di kantornya auditor. Karena kertas kerja tersebut tadi yang sudah kita bahas merupakan bukti kalau auditor telah melaksanakan proses audit sesuai dengan SPAP dan undang-undang, sebagai dasar nanti untuk perencanaan audit berikutnya, dan juga sebagai bukti bahwa opini yang dinyatakan oleh auditor itu telah sesuai berdasarkan proses audit yang telah terlihat di kertas kerja tersebut. Nah, kemudian terkait kerahasiaan dokumentasi audit atau terkait kertas kerja audit, ini diatur oleh KEPAP di seksi 140 tentang prinsip kerahasiaan. Nah, di sini auditor wajib merahasiakan isi file kertas kerja audit dari pihak luar, bahkan karyawan perusahaan klien, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan. Nah, kewajiban untuk mengungkapkan ini tadi di pengadilan. Nah, jadi kerahasiaan informasi klien ini tidak hanya terkait kertas kerja, tapi
hati-hati juga bagi kita sebagai auditor ketika kita melakukan pembicaraan terkait suatu klien di tempat umum, yang dimana yang kita bicarakan itu menyangkut rahasia sebuah klien dan bisa didengar oleh banyak orang di tempat tersebut. Nah, itu juga harus dijaga sekali, jangan sampai kita membahas tentang klien, tentang sesuatu yang rahasia, apalagi informasi klien yang kita peroleh dari proses audit itu di tempat umum. Jadi kita harus benar-benar menjaga, tidak hanya menjaga kertas kerja, tapi juga kita harus menjaga lisan kita, istilahnya seperti itu. Makanya kalau terkait pekerjaan, apalagi hal-hal yang sensitif terkait klien, sebaiknya bicarakanlah hal tersebut di kantor, bukan di tempat nongkrong gitu ya. Selanjutnya, terkait penyimpanan, kalau terkait penyimpanan kertas kerja ini diatur di dalam SA 230 paragraf A23, di mana menurut SA 230 ini, KAP wajib menyimpan dokumen audit minimal 5 tahun sejak tanggal yang lebih akhir dari laporan auditor atas laporan keuangan entitas atau laporan auditor atas laporan keuangan konsolidasi dan anak perusahaan. Nah, jadi kan auditor itu bisa saja mengaudit laporan keuangan entitas atau laporan keuangan konsolidasian. Nah, mana yang paling akhir kita auditnya, maka hitungannya adalah 5 tahunnya dari yang paling akhir tersebut. Misalnya kita paling akhir melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian, maka kita menghitung 5 tahun terakhirnya dari audit laporan keuangan konsolidasian tersebut. Mudah dipahami ya untuk ini. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengorganisasian dokumen audit. Oke, bisa terlihat ya dari sini bahwa untuk pengorganisasian dokumen audit itu kita akan mengelompokkan dokumen audit menjadi ke dalam 2 kelompok. Ini adalah dokumen-dokumen yang dikelola oleh auditor. Sebenarnya ada satu lagi, ada juga yang membagi dokumen ini menjadi 3. Cuman dokumen yang satunya sebenarnya itu bukan dikelola oleh auditor. Bisa jadi yang mengelola adalah sekretaris partner, tapi yang pasti bukan auditor. Gitu ya. Nah, jadi 2 dokumen ini adalah 2 kelompok dokumen yang dikelola langsung oleh auditor. Jadi ada 2 kelompoknya, yaitu permanent file dan current file. Nah, permanent file itu adalah berisi data yang bersifat historis atau dapat digunakan dalam jangka panjang, baik untuk bukti tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Nah, jadi kalau dokumen yang masuk ke dalam permanent file ini, misalnya kita mengaudit klien lebih dari 1 periode akuntansi. Nah, tidak perlu setiap periode kita memintakan dokumen yang sama. Kita akan memintakan dokumen yang ada di permanent file lagi kalau ternyata ada perubahan. Tapi kalau tidak ada perubahannya, tidak perlu kita minta dokumen ini tiap tahun. Karena toh isinya sama saja, cuman kalau kita minta terus tiap tahun cuman menuhin arsip kita kan jadinya. Nah, apa aja sih dokumen yang masuk ke dalam permanent file ini? Yang pertama adalah salinan dokumen perusahaan, kayak akta pendirian. Nah, tuh akta pendirian juga kan biasanya berlakunya lama, kecuali kalau misalnya ada perubahan, ada amandemen terkait akta pendirian, itu baru kita mintakan amandemen terbarunya gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan, ya kita tidak perlu mintakan. Begitupun ADART, SIUP, NPWP, AMDAL, dan juga spesimen tanda tangan. Nah, ini penting nih kita mintakan spesimen tanda tangan, karena nanti ketika kita melakukan pemeriksaan dokumennya klien, kita harus memastikan bahwa yang mengotorisasi dokumen tersebut itu adalah memang orang yang berwenang. Bagaimana kita memastikannya bahwa yang menandatangani itu adalah orang yang berwenang? Makanya kita perlu spesimen tanda tangan yang berlaku di perusahaan tersebut. Jadi kita harus simpan spesimen tanda tangan ini. Nah, kalau misalnya memang ada perubahan struktur organisasi, baru nanti kita mintakan lagi spesimennya yang baru gitu. Kemudian kontrak pembelian atau penjualan itu juga kita masukkan ke dalam permanent file. Karena kan biasanya kalau kontrak pembelian atau penjualan ini bisa jadi tidak hanya 1 tahun ya, bisa berlaku untuk beberapa tahun atau jangka panjang.
Selanjutnya apalagi yang masuk ke permanent file? Ada informasi terkait pemahaman pengendalian internal. Nah, pemahaman terkait pengendalian internal ini juga kita masukkannya ke dalam permanent file. Nah, sekarang kita lihat ke current file. Apa isinya current file? Current file ini berisi data yang dapat digunakan sebagai bukti tahun berjalan. Jadi dengan kata lain, dokumen-dokumen yang masuk ke dalam current file ini berlakunya hanya untuk satu periode audit ini saja gitu. Tidak bisa dibawa ke periode berikutnya. Contohnya apa nih dokumennya? Ada program audit. Nah, program audit kan pasti bisa jadi tiap tahun tidak sama, tergantung nanti walaupun kliennya sama, mungkin ada hal-hal yang berdasarkan pengalaman sebelumnya program auditnya harus disesuaikan dengan kondisi klien berdasarkan pengalaman audit tahun sebelumnya. Nah, itu makanya kalau program audit itu dia masuknya ke dalam current file. Apalagi nih yang masuk ke current file, ada informasi umum. Informasi umum ini berisi tentang dokumen perencanaan audit, kemudian salinan notulen rapat Dewan Direksi. Jadi salinan notulensi rapat itu juga harus kita simpan ya, harus kita mintakan, karena kan biasanya di rapat-rapat direksi itu akan ditentukan berapa bonus yang akan dibagikan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi kita bisa memeriksa nih benar enggak bonus yang dibagikan ke karyawan itu sesuai dengan keputusan Dewan Direksi, misalnya seperti itu. Jadi notulen rapat Dewan Direksi itu harus kita mintakan dan kita arsip juga. Kemudian catatan diskusi dengan klien. Jadi selama proses kita audit, kemudian kita melakukan diskusi dengan klien, dengan komite audit, itu semuanya harus harus didokumentasikan dengan baik. Itu sebagai bukti bahwa kita telah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang ada di klien dan permasalahan apa saja yang sudah kita bahas bersama klien gitu. Kemudian selanjutnya ada neraca saldo berjalan. Nah, kita harus mintakan nih neraca saldo berjalannya, working trial balance yang dari klien itu kita arsipkan juga. Kemudian kertas kerja. Nah, ini kertas kerja sih kita yang buat ya. Kertas kerja kita yang buat. Semua pekerjaan yang kita buat dan dokumen-dokumen yang kita mintakan dari klien itu harus kita simpan. Ya, di sini tuh termasuk bukti stock of name, cash of name, konfirmasi, piutang, hutang, dan mungkin juga cash in bank, itu juga harus kita dokumentasikan. Selain itu ayat jurnal penyesuaian dan reklasifikasi, kalau misalnya kita mengajukan jurnal penyesuaian dan reklasifikasinya, itu kita dokumentasikan. Ya, di sini sih jelas ya ada lead schedule, supporting schedule, ini kita yang buat sebagai auditor. Nah, ini harus diarsipkan dengan baik. Tadi karena ini juga termasuk bukti kita telah melaksanakan audit sesuai dengan SPAP dan undang-undang atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penyusunan dokumen audit. Dokumentasi audit harus disusun dengan cukup detail sehingga auditor berpengalaman yang tidak terlibat dalam audit mendapat pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang telah dilakukan, bukti yang diperoleh beserta sumbernya, dan kesimpulan yang dicapai. Nah, untuk bisa memperoleh tersebut, maka dalam menyusun dokumentasi audit harus memenuhi beberapa karakteristik berikut. Pertama, kita bisa melihat dari judul. Judul working paper itu harus dapat mengidentifikasi dengan jelas informasi tentang nama kliennya siapa. Kemudian periode di auditnya kapan, itu harus jelas periode auditnya tahun berapa. Kemudian deskripsi tentang isi file. Nah, filenya di setiap sheet dari working paper itu tuh berisi tentang apa, misalnya apakah ini tentang detail dari cash in bank, misalnya seperti itu. Jadi judulnya harus jelas, file yang disajikan itu berisi tentang apa. Kemudian paraf pembuat kertas kerja. Nah, terkait paraf ini sih kalau yang sudah menggunakan komputerisasi biasanya dia menggunakan inisial nama gitu. Misalnya seperti nama saya Yatri Martika Sari. Itu berarti nanti pakai disingkat cukup dengan YM. Biasanya sih simbolnya cukup menggunakan 2 huruf saja. Selanjutnya tanggal pembuatan. Nah, tanggal pembuatan kertas kerjanya harus kita tulis. Kemudian paraf reviewernya. Jadi kalau reviewernya sudah mereview hasil kerjaan
di bawahnya, hasil pekerjaan juniornya, maka harus ditulis tuh inisial reviewernya, kemudian tanggal review dilakukan oleh reviewer. Kemudian yang terakhir harus ada kode indeks WP. Nah, karakteristik berikutnya adalah indexing dan cross-reference. Nah, working paper harus diberi indeks dan cross-reference untuk memudahkan dalam pengorganisasian dan pengarsipan. Jadi, apa itu indexing? Nanti akan kita bahas. Apa itu cross-reference? Nanti setelah ini akan kita bahas juga. Kemudian tick marks. Tick marks ini working paper juga harus menampilkan prosedur apa saja sih yang sudah dilaksanakan. Nah, biasanya untuk menunjukkan hal tersebut, auditor menggunakan tick marks yang merupakan simbol suatu prosedur telah dilaksanakan. Nah, nanti biasanya di bagian bawah dari setiap working paper itu akan dijelaskan makna simbol tersebut apa. Kemudian yang selanjutnya harus ada tujuan audit. Jadi di working paper itu harus berisi informasi tentang tujuan audit, termasuk di situ prosedur yang digunakan serta informasi detail lainnya yang dapat dijadikan bukti bahwa tujuan audit telah tercapai. Jadi di sini penting ya tujuan audit, seperti yang sudah kita bahas juga bahwa tujuan audit ini penting untuk ditentukan dari awal sehingga auditor itu mempunyai arah apa yang harus dia lakukan terkait proses pengauditan ini, uji apa yang harus dilakukan, apa yang ingin dicapai gitu kan. Jadi ini adalah salah satu karakteristik yang perlu dicantumkan atau disusun di dalam sebuah kertas kerja audit. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, setelah kita melaksanakan semua proses audit, jangan lupa di bawahnya harus kita tuliskan kesimpulan atas uji atau atas prosedur yang telah kita lakukan. Indexing tadi sudah kita bahas, termasuk salah satu karakteristik dalam menyusun kertas kerja ya. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan pencarian informasi dalam berbagai daftar yang terdapat di berbagai kertas kerja. Nah, jadi kan kertas kerja itu banyak, tidak hanya satu, terdiri dari beberapa dokumen. Nah, sehingga untuk memudahkan pencarian dokumennya, itu biasanya dikasih indeks untuk tiap-tiap jenis dokumen. Baik itu dibagi berdasarkan permanent file atau current file, atau dibagi berdasarkan jenis akun, dan lain-lain. Banyak pembagiannya. Nah, pembagiannya itu ya dibebaskan ke kantor akuntan publik masing-masing. Mau pengindeksingannya itu berdasarkan apa gitu. Nah, metode indexing sendiri itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah indeks angka. Indeks angka itu contohnya seperti ini. Jadi dia runtutan angka. Misal 1 untuk lead schedule, 1 untuk supporting lead, misalnya seperti itu. Atau 1 untuk current file, 2 untuk permanent file, misalnya seperti itu ya. Nah, itu tadi bebas tergantung KAP-nya mau mengindeksnya seperti apa. Nah, kalau contoh indeks huruf seperti ini, A, kemudian AA, B, BA, dan seterusnya. Kemudian kalau indeks kombinasi angka dan huruf seperti ini. Jadi dia ada huruf dan angka, kemudian dirunutkan terus ke bawah. Itu ya. Nah, tadi balik lagi. Ini kembali ke KAP-nya mau menggunakan sistem indexing seperti apa. Karena nanti indexing ini sebenarnya untuk memudahkan auditor dalam mencari dokumen. Misalnya ketika sedang direview misalnya sama manajer atau partnernya, biasanya akan dimintakan tolong ambilkan WPA misalnya, dan WPA itu misalnya adalah dokumen terkait kas misalnya dan sebagainya. Jadi biasanya minta dokumennya sudah hafal ya, indeks A itu untuk apa, indeks B untuk apa gitu. Jadi biasanya yang disebutkan ya indexingnya ini gitu. Oke, ini adalah contoh penerapan indexing, tapi balik lagi ya, ini hanya contoh, bisa jadi di setiap KAP itu penerapannya berbeda-beda. Gitu. Nah, kalau untuk contoh yang ini, indexingnya dibagi berdasarkan pos laporan keuangan, pos laba rugi, dan juga di sini laporan keuangan secara keseluruhan, dan ini ada lainnya, gitu ya. Ada akun-akunnya juga. Akun-akun ini lebih menjelaskan ini. Pos-pos di dalam laporan keuangan.
Nah, kita lihat contoh yang pertama. Untuk pos di dalam laporan posisi keuangan, kalau hurufnya C itu menandakan akun cash and cash equivalent untuk lead schedule. Kemudian C1 untuk supporting schedule cash on hand, C2 untuk cash in bank. Kemudian kita lihat di sini untuk pos laba rugi itu indeksingnya menggunakan gabung kombinasi huruf dan angka juga. PL1 untuk sales, PL1.1 untuk penjualan barang A, PL1.2 untuk penjualan barang B, misalnya seperti itu. Nah, di sini ada indexing untuk laporan keuangannya. Jadi kalau ini tadi kita dibuat indexing per tiap jenis laporan keuangan, kalau ini untuk dokumen-dokumen yang berlaku untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Dia menggunakan huruf A sebagai indexingnya dan juga menggunakan angka. Misal A1 isinya adalah audit report. Jadi hasil audit report kita itu kita masukkan ke indexing A1. A2 ada WBS, A3 WPL, A4 adjusting journal entries and reclassification entries, dan A5 adalah financial statement prepared by client. Itu kita masukin juga di sini. Nah, apa itu WBS, apa itu WPL? Mungkin untuk yang lainnya kalian bisa paham lah ya. WBS, WPL mungkin ada beberapa dari kalian yang ini merupakan istilah baru. WBS itu adalah working balance sheet. Jadi ini adalah kertas kerja untuk laporan posisi keuangan. Jadi kalau di sini kan dia nanti per akun. Kita akan membuatnya kertas kerjanya per jenis akun. Nah, yang ada di sini, ini keseluruhan semua akun yang ada di laporan posisi keuangan itu ada di WBS. Begitu juga dengan WPL. WPL ini adalah Working Profit and Loss. Jadi ini adalah kertas kerjanya laba rugi, laporan laba rugi. Jadi semua akun yang ada di laporan laba rugi itu nanti tertera di sini. Jadi ini summary secara keseluruhan untuk semua akun yang ada di laporan laba rugi. Kemudian kalau yang ini kalian paham lah ya, ini terkait jurnal-jurnal penyesuaian juga jurnal-jurnal reklasifikasi. Oke, selanjutnya ini kita lihat bagaimana akun-akun di dalam laporan posisi keuangan ini diberi indeks. Nah, ini kalau tadi C di sini cash and cash equivalent, CC itu untuk menunjukkan list of bank confirmation. Jadi kalau kita melakukan konfirmasi bank, kita bisa kasih indeks CC misalnya. Kemudian D itu untuk short term investment, yang E untuk piutang dagang trade receivable, dan EE itu untuk daftar konfirmasinya. Jadi nanti di daftar konfirmasi ini kita bisa membuat list, kita melakukan konfirmasi ke siapa aja. Terus list ini sebenarnya adalah kontrol kita siapa aja yang sudah kita kirim konfirmasinya dan apakah konfirmasi tersebut kita sudah terima balasannya. Jadi dari list of AR confirmation ini kita bisa melihat mana aja yang belum membalas konfirmasi kita, sehingga kita bisa meminta klien untuk mempush rekanannya untuk segera mungkin menjawab konfirmasi yang kita kirim gitu ya. Jadi list of AR confirmation ini kontrol kita sebagai auditor untuk memastikan konfirmasi mana aja yang sudah kita terima balasannya dan yang belum. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Tadi kalau di PL1 itu untuk sales, PL2-nya untuk cost of goods sold. Ini kalau untuk perusahaan dagang ya, pasti ada COGS-nya. Kemudian PL3 itu untuk operating expense, semua biaya-biaya operasi itu masuk ke PL3, nanti penjelasannya tinggal PL3, PL3.1, PL3.2 misalnya seperti itu. PL4 untuk other incomes and charge, dan PL5-nya income tax gitu. Kurang lebih contohnya aja ya, ini seperti ini. Nah, lainnya misalnya untuk dokumen-dokumen lainnya yang di luar terkait dengan laporan keuangan itu misalnya diindeks dengan huruf B. Nah, B1 misalnya terkait client representation letter, tentang audit planning, audit program, time budget and actual, dan lain-lain lah. Tergantung nanti KAP-nya mau membagi indeksinya seperti apa. Ini hanya sekedar contoh, kurang lebihnya seperti ini.
Karakteristik selanjutnya yang perlu kita bahas juga adalah tentang tick mark atau tanda pengerjaan, yaitu simbol yang digunakan untuk menunjukkan bahwa auditor sudah melaksanakan suatu prosedur audit tertentu. Arti dari tick marks ini harus dijelaskan di bagian bawah dari working paper. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tick mark. Nah, sama seperti tadi indexing, tick marks itu bisa berbeda ya tiap KAP, jadi tidak ada aturan khusus, misalnya tanda seperti ini harus vouching artinya gitu, tidak. Bisa jadi di KAP yang lain tanda seperti ini artinya footing, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan khusus bahwa semua KAP harus mempunyai tick mark yang sama, tidak. Kembali lagi ke KAP-nya masing-masing. Bahkan setiap KAP meskipun sudah ada standar yang biasa mereka gunakan, terkadang ketika di lapangan pun karena mencari mudahnya saja, mungkin kesulitan dalam mencari tick mark-nya, ya pakai tick mark apa aja, yang penting di bawahnya ada penjelasannya gitu. Jadi bisa jadi di dalam satu KAP juga tick mark yang digunakan berbeda. Tapi alangkah lebih baiknya kalau tick mark yang digunakan itu konsisten. Jadi kalau konsisten kan kita lama-lama hafal gitu. Jadi tanpa mesti melihat keterangan di bagian bawah working paper, kita sudah tahu arti tick mark ini apa gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh tick marknya ya. Misalnya kita pakai yang ini. Nah, kalau misalnya tick marknya TB, itu artinya agreed to trial balance. Berarti angka yang kita kasih tick mark itu sudah sesuai dengan trial balance atau neraca saldonya. Kemudian kalau tick marknya GL itu berarti agreed to general ledger. Ini artinya sesuai dengan GL-nya. Itu terus. Nah, ini kalau ada tanda begini artinya voted correctly. Berarti setelah kita jumlahkan ke bawah itu jumlahnya sudah sesuai. Kalau tandanya seperti ini berarti cross voted gitu ya. Ini adalah simbol-simbol lainnya yang digunakan selama proses audit. Ini dua KAP yang berbeda, makanya ini simbolnya sama. Nah, ini sih sengaja saya tampilkan dua-duanya agar kalian tahu bahwa untuk tick marks ini memang bisa jadi antar KAP itu berbeda-beda ya. Tidak punya ketentuan khusus harus menggunakan tick mark yang sama untuk semua KAP. Oke ya, jadi kalau nanti kalian mulai bekerja di KAP, ya kalian tinggal menyesuaikan tick mark apa aja sih yang biasa digunakan di KAP ini, dan berusahalah untuk konsisten menggunakan tick mark tersebut. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih contoh dari working paper itu. Oke, ini adalah contoh dari kertas kerjanya. Kita lihat dulu secara keseluruhan bahwa dia menggunakan Excel, berarti KAP ini sudah membuat kertas kerja secara komputerisasi, tidak dengan kertas lagi. Dan kita lihat di sini ada beberapa sheet di file Excel ini, dan sekarang kita sedang berada di sheet 3000. Ini sama dengan indeksnya yang ada di sini K000. Nah, di sini kalau kita lihat secara sekilas bahwa tidak ada keterangan K ini audit untuk apa sih gitu kan. Kemungkinannya kenapa tidak ditulis karena KAP ini sudah tahu indeksingnya yang biasa digunakan, dan para auditor baik dari staff sampai dengan partner sudah paham kalau K itu adalah indexing untuk aset tetap. Nah, kita lihat nih terkait dengan karakteristik dokumen audit yang baik tadi. Pertama, salah satunya tadi harus ada indexing ya. Kita lihat di sini sudah ada indexingnya. Kemudian ada nama kliennya. Kemudian kertas kerjanya tentang apa? Di sini kita lihat untuk kertas kerja dengan indeks K00 ini berisi tentang table of content, yaitu daftar isi kertas kerja yang akan kita buat terkait akun K atau akun aset tetap ini. Kemudian kita lihat lagi nih, K
karakteristik apa yang ada? Ada paraf yang mengerjakan kertas kerja. Nah, di sini seperti yang saya infokan tadi, karena kalau yang sudah komputerisasi biasanya tidak menggunakan paraf tapi menggunakan simbol nama. Nah, ini dia simbol nama yang mengerjakannya adalah FF. Kapan tanggal mengerjakan kertas kerja ini? Kertas kerjanya dibuat di tanggal 2 Februari 2009. Untuk audit periode kapan? Untuk audit periode 31 Desember 2008. Nah, kalau kita lihat untuk reviewernya dan tanggal reviewnya itu masih kosong. Berarti kita asumsikan bahwa kertas kerja ini belum direview oleh reviewer, baik oleh supervisor ataupun oleh partner atau manajernya. Nah, kita lihat nih terkait indexingnya. Di sini di 300 di indexing yang sedang kita buka ini itu isinya adalah table of content. Kemudian nanti kalau kita buka indeks 3001 ini isinya harusnya adalah lead schedule terkait property, plant and equipment. Jadi berisi tentang aset tetap. Kemudian K002 itu audit program. Nah, audit program itu seperti yang sudah kita bahas, isinya adalah tujuan juga prosedur-prosedur audit yang dilakukan. K003 ada analytical procedure and conclusion dari keseluruhan audit yang dilakukan terkait aset tetap. Kemudian kita lihat di K100. Di K100 ini harusnya adalah tentang perubahan dari aset-aset tetap baik property, plant ataupun equipment. Kemudian di K200 ada detail property, plant and equipment and depreciation test. Jadi kalau kita buka K200 harusnya selain kita melihat detail dari aset tetap, kita juga akan melihat tes depresiasi yang dilakukan oleh auditor. Dan seterusnya ya, bisa kalian lihat di sini. Tapi memang kalau kalian lihat itu tidak semuanya saya tampilkan. Beberapa ada yang saya hide, saya hanya tunjukkan beberapa yang menurut saya penting untuk diketahui karena secara garis besar ya, intinya saya hanya ingin kalian tahu bagaimana bentuk kertas kerja, bagaimana penggunaan dari indexing, penggunaan dari tick mark, sedikit mengetahui bagaimana proses pembuatan kertas kerja gitu ya. Oke, kita coba buka ke indeks K001 yang di sini harusnya adalah lead schedule gitu. Cuman kalau kita lihat di sini audit program dan 003-nya tidak saya tampilkan. Coba kita lihat dulu aja. Ini adalah kertas kerja audit dengan indeks K001. Kita lihat di sini apa sih isinya. Kalau menurut judulnya K001 ini adalah lead schedule of fixed asset. Jadi lead schedule untuk akun aset tetap. Kita lihat indexingnya sudah dibuat, preparernya, tanggal, periodenya. Oke, nah ternyata di K001 ini terdapat tujuannya. Jadi tujuan dan prosedur audit itu digabung di K001 ini. Di sini kita bisa lihat apa sih tujuan audit dari aset tetap ini. Nah, ini ada beberapa. Kita bisa melihat dengan jelas untuk tujuan yang pertama adalah untuk menguji eksistensi dari aset tetap. Apakah benar aset tetap itu miliknya perusahaan atau bukan. Kemudian kita lihat lagi untuk memastikan completeness-nya. Jadi untuk memastikan bahwa semua aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, klien, itu semuanya sudah dicatat di dalam laporan keuangan. Begitu seterusnya, ini ada juga asersi untuk valuation, kemudian rate and obligation, kemudian ini terkait presentation and disclosure. Jadi objektifnya jelas terkait pengujian atas asersi manajemen apa yang dicapai. Kemudian dari tujuan ini dijabarkan ke dalam prosedur audit. Apa yang harus prosedur apa yang digunakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan di sini itu bisa tercapai. Sekarang kita lihat ya ke tabelnya. Ini adalah tabel yang berisi tentang semua aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan klien. Kita lihat ini description ini isinya adalah aset-aset tetap termasuk akumulasi terkait aset tetap tersebut. WFI reference, nah ini kalau kalian masih ingat ada cross reference
yang termasuk salah satu karakteristik dari dokumen audit. Nah, di sini kita bisa lihat maksudnya ada WP reference di sini adalah, jadi kalau kita mau melihat tanah dan tambang, itu kita bisa lihat di indeks-indeks ini. Penjelasan detailnya mungkin, terkait depresiasinya, terkait penjumlahannya, dan lain-lain. Ini ada beberapa ya, bisa ada di K200, K201, di K301 gitu misalnya. Ini kita bisa lihat. Kemudian ini ada kolom yang berisi daftar saldo aset tetap per 31 Desember 2008 yang belum diaudit. Nah, di sini ada tick mark GL, artinya bahwa saldo yang tersaji di sini di kolom ini itu sudah sesuai dengan GL-nya perusahaan, general ledger-nya perusahaan. Kemudian ini ada kolom untuk menuliskan adjustment yang kita usulkan sehingga akan diperoleh saldo 31 Desember auditednya seperti yang tersaji di layar kalian. Kemudian setelah kita dapat nih saldo auditednya, kita akan compare saldo audited tahun ini dengan saldo audited tahun sebelumnya. Nih, kita sajikan nih saldo audited tahun 2007, dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana movementnya aset-aset tetap ini dari tahun lalu ke tahun sekarang. Apakah mengalami penurunan secara nominal atau baik secara nominal ataupun secara persentase. Nah, nanti dari sini nih, dari movement ini sebenarnya kita bisa menganalisa apakah ada kenaikan yang signifikan sehingga kita perlu menganalisa lebih dalam lagi, kita tanyakan ke klien atau kita mintakan buktinya kenapa movement ini terjadi, entah itu penurunan, entah itu kenaikan, tapi tetap dipertimbangkan adalah sisi materialitasnya. Nah, di sini ada tick mark PY, artinya bahwa angka 31 Desember 2007 audited ini sudah sesuai dengan angka audit tahun lalu, ya. Nah, di sini ada tick mark lagi yang artinya bahwa kita sebagai auditor sudah melakukan footing atas perhitungan tersebut. Nah, kita lihat nih, ada control to WBS. Ini termasuk yang namanya cross reference tadi, di mana angka ini itu telah dicocokkan dengan working balance sheets-nya. Oke, ini ada client adjustment. Ini adalah adjustment yang kita usulkan kepada klien. Kemudian ini adalah conclusion-nya. Kita bisa lihat ini adalah conclusion dari audit aset tetap yang dibuat oleh auditor. Selanjutnya kita coba lihat ya di K100. K100 ini isinya apa? K100 ini adalah movement atau perubahan dari property, plant, and equipment. Nah, ini adalah perubahan dari aset-aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan klien. Terkait judul sudah lengkap ya, kecuali untuk reviewer dan tanggal reviewnya. Kita lihat ini menjelaskan bahwa dari 31 Desember 2007 itu ada penambahan sebesar sekian, ini pengurangan yang tidak ada reklasifikasi nih, reklasifikasi dari construction in progress menjadi aset tetap, sehingga saldo di 31 Desember 2008 menjadi sebesar sekian. Oke, termasuk akumulasi depresiasinya. Nah, ini kita mencocokkan bahwa 637 ini sudah sesuai dengan angka yang ada di K001. Itu cross reference ya. Nah, selanjutnya ini adalah uji depresiasi, uji biaya depresiasi yang dilakukan oleh auditor. Kita lihat di sini ada C di sini, apa sih artinya? Coba kita lihat, ada ininya enggak?
Nah, artinya kita sebagai auditor sudah melakukan recalculate terhadap perhitungan biaya depresiasi ini. Dan total additional accumulation depreciation, nah ini kan kalau additional accumulation depreciation bisa dibilang bahwa ini adalah biaya depresiasi tahun berjalannya, itu adalah sebesar sekian. Nah, angka ini harusnya tie up dengan PL 3.5. Kita asumsikan bahwa PL 3.5 ini adalah akun untuk indeks untuk akun biaya depresiasi, ya. Oke, coba kita lihat di K200 ada apa. Nah, di K200 ini detail properti, plant and equipment, dan juga tes untuk depresiasi yang kita lakukan. Nah, ini adalah semua daftar fixed asset yang dimiliki oleh klien kita nih. Fixed asset listing per 31 Desember 2008. Ada PBC nih di sini. Apa artinya? Ini artinya adalah prepared by client. Artinya bahwa dokumen yang kita sajikan ini dibuat oleh klien kita. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah rincian nih. Rincian tadi kan ada tanah dan tambang. Tanah dan tambang itu terdiri dari apa aja? Ini banyak yang saya hide ya, karena total asetnya banyak sekali sampai puluhan ribu. Jadi memang ini saya hide, intinya adalah saya ingin menunjukkan nih, jadi kita bisa melihat total asetnya apa, terus jumlah keseluruhan total aset itu apa. Nah, ini kita lihat nih, total asetnya, acquisition cost-nya berapa, ini harga perolehannya berapa, akumulasi penyusutannya sehingga diperoleh net book value-nya berapa. Ini sudah kita footing, kemudian angka ini sudah kita pastikan sama dengan angka yang ada di K001. Kemudian ini untuk sarana dan prasarana, begitu seterusnya. Nah, ini sampai saldo akhirnya juga sudah kita cocokkan dengan K001. Kita sudah melakukan footing dan juga melakukan recalculated. Mana nih recalculatednya? Oh, ini. Oke, jadi kita melakukan calculation check terkait depresiasi. Nah, ini adalah depreciation check yang kita lakukan. Kemudian dari sini kita lihat apakah ada perbedaan antara yang kita buat dengan yang klien buat di sini. Gitu. Setelah kita lihat ternyata ya tidak ada. Kalaupun ada hanya tidak material ya, cuma 0,0 sekian. Oke. Itu ya. Semoga ada bayangan terkait kertas kerja ini. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah ini detail fixed asset addition. Jadi ini adalah detail penambahan fixed asset selama periode audit, yaitu selama 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008. Ini ada lagi PBC, berarti data terkait daftar tambahan fixed asset ini dibuat oleh klien. Kemudian, nah ini kita lihat ada tanda apa nih? Nih kita lihat ada tick mark lagi ya. Coba kita lihat ke bawah dulu. Apa maksud tick mark itu? Oh, ini artinya bahwa kita sebagai auditor telah melakukan vouching ke laporan penerimaan barang. Nah, oh nih. Minggu lalu kalau tidak salah saya sudah bilang bahwa terkait berapa banyak sampel yang bisa kita tentukan, berapa banyak sampel yang kita ambil, itu tuh sudah ada alat bantunya saat ini. Nah, ini adalah contohnya. Alat bantunya berupa sistem, dimana di sini kita cukup menuliskan tolerable errornya berapa. Tolerable error ini tingkat materialitas yang kita tentukan. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung materialitas. Nah, berapa materialitas yang kita tentukan kita tulis di sini. Population value-nya berapa, itu kita tulis di sini. Ini sengaja saya hapus ya. Oke, kemudian nama kliennya itu kita buat. Nah, nanti kita tinggal calculate sample size. Nanti diperoleh bahwa nih, ini artinya adalah cut off 800 juta. Artinya kita harus mengambil sampel yang di atas 800 juta dan total yang kita
total penambahan aset yang kita ambil sampelnya, nominalnya, totalnya adalah 10 miliar sekian. Ya. Nah, coba kita lihat. Ini number 7. Jumlah sampelnya ada 7. Coba kita lihat. Ini total above di atas 800 juta, itu warnanya orange. Ini sama nih, ini 10.073.424.95401, ini 10.073. Oke, sama ya. Berarti ini kita sudah mengambil sampel sesuai dengan hasil perhitungan kita. Nah, hasil perhitungan ini harus didokumentasikan juga ya. Karena ini saling menjadi bukti auditor juga. Dasar auditor mengambil sampel itu apa ya? Ini perhitungan by system ini yang kita gunakan sebagai bukti dalam menentukan sampel yang kita ambil. Kita lihat total above 800 juta, total pembelian barang atau transaksi yang di atas 800 juta itu sebesar 10 miliar sekian dengan warna orange. Nah, ini nih. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 sampelnya. Sudah ya, sudah memenuhi perhitungan sampel yang sudah ditentukan di sini. Nah, kalau misalnya menurut minimal standarnya berdasarkan perhitungan ini, sebenarnya cukup dengan memvouching 7 dokumen ini saja, itu sudah memenuhi bukti yang tepat dan cukup. Tapi di sini kita lihat auditor ternyata menambah sampelnya. Dia menambahkan sampel mungkin karena memang dokumen sudah tersaji dan pertimbangan auditor juga nominalnya cukup besar. Ya, kalau kita lihat nominalnya cukup besar, di atas 500 juta semua yang diambil oleh auditor sebagai additional sampel. Nah, sehingga total dokumen yang di vouching itu sebesar 15 miliar atau 70% dari total pembelian fixed asset selama periode berjalan. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu bayangan kertas kerja yang harus kita buat nanti ketika kita menjadi auditor. Dan ingat, harus benar-benar dipahami bagaimana cara membuat auditor. Cara membuat kertas kerja ini. Kalau yang ini tadi mungkin memang masih banyak yang harus diperbaiki, belum memenuhi karakteristik yang baik, masih ini sih karena tidak saya tampilkan semua ya. Jadi tidak terlihat apakah unsur-unsur yang ini ada semua di kertas kerja ini. Cuman yang pasti yang pertama, audit programnya digabung dengan K001 ya. Tapi tidak masalah, yang penting audit programnya itu ada tujuan, prosedur dan prosedurnya ada. Cuman akan lebih baik jika memang table of content-nya sudah dibuat seperti itu, kita buat sesuai dengan table of content gitu ya. Oke, saya rasa perkenalan dengan kertas kerja dan bentuknya sudah cukup, dan keseluruhan materi dokumentasi audit sudah kita bahas. Semoga bisa dipahami dengan sangat baik, menambah pengetahuan kalian terkait auditing, terkait bukti audit, terkait dokumentasi audit. Saya akhiri perkuliahan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.